Bisa, Dok? Silakan. Lanjut. Oke, silakan, San. Oke. Untuk ini contoh untuk mikrotik ya, yang sebagian saya punya ya. Kalau untuk di sini sih tampilannya pakai IP public, jadi nggak langsung nyolok ke mikrotik. Nah, ini yang ditanyakan tadi sama Aldo dan Anton ya. Jadi kalau menggunakan IP public begini nih tampilannya. Ini udah di-convert juga jadi .NET ya. Betul, 7766 betul. portnya. Lanjut, San. Ya, jadi ini connect to itu IP public dari si pelayan yang berlangganan per bulan kita. Provider. Nah, untuk login ini kita udah keep ya sebagai router pribadi ya, jadi di sini terserah kita mau kasih nama wifi-nya nama kita atau nama apa, di sini bebas ya. Nah, untuk di sini harus menggunakan password karena kita udah setting ya. Kecuali kalau mikrotiknya udah belum disetting. Nah, di sini jadi passwordnya default. Ya, untuk ini add itu untuk menambahkan jika ada mikrotik lain ya, untuk di set di sini add atau di set. Jadi kalau kita ganti mikrotik yang lain ya tinggal ditambahin di sini. Tuh. Kalau untuk menggunakan kabelan, dia biasanya untuk memunculkan MAC address atau IP, dia di neckboard gitu. Kebetulan kan kita nggak nyolok dari mikrotik ke laptop ya, karena menggunakan IP public. Nah, setelah ini kita langsung kontak. Nah, muncul nggak, Pak? Yang ada langsung hilang, San, bukan langsung connect, San. Nggak muncul ya? Iya, nggak muncul. Di share lagi aja interface-nya. Nah, ini. Nah, interface dia itu beberapa pelanggan ya, untuk pelanggan rumahan ya. Di sini kita pakai sorry, biar teman-teman yang lain paham, di close-in dulu semua. Jadi interface-nya interface dari awal. Ini kan kamu udah siapin nih. Jangan itunya, jangan itu. Ini aja yang tab-tab ininya nih. Interface list, interface internet itu close-in semua. Bentar, Pak. Biar teman-teman yang lain paham. Ini ada tinggal beberapa menit lagi nih. Kalian mau ini juga kan? Mau web juga lanjut. Oke, udah muncul, Pak. Belum. Nah, ya baru muncul. Oke, kita lanjut connect ya. Coba pilih ke Nightboard. Udah nggak apa-apa, udah langsung masuk ya. Udah masuk, Pak. Ya, udah nggak apa-apa. Nah, ini untuk quick set itu dia untuk Bentar. Belum muncul. Di kita masih download description, masih proses load. Boleh kan cacanan? Boleh. Muncul nggak, Pak? Nggak muncul. Saya share lagi.
Nah, ini betul, Pak. tinggal di close aja ini nih, yang interface list close. Interface list close dulu, Sam. Ini close. Iya, sebelah kanan. Nah, ini close dulu. Semuanya close. Semuanya close. Oke, close semua. Nah, ini kan udah dalam, ini udah config ini. Oke. Nah, begitu login, tampilnya seperti ini, gitu maksudnya. Langkah pertama adalah masuk ke interface list. Interface list itu untuk, nah silahkan lanjutkan. Nah, interface list itu untuk akun-akun pelanggan ya. Terus sebuah ether juga port dari 1 sampai 5. Ya, di sini nanti ada muncul ether 1, ether 2 dan ether 5. Nah, untuk ether 1 itu dia biasanya pakai internet ya, internet. Nah, kebetulan saya ini pakai ether 2 ya di sini. Internetnya. Betul. Nah, kalau untuk RS itu dia kode bahwa mikrotik itu atau port itu emang lagi bekerja, running gitu, seperti itu. Nah, untuk I2 PT Micmon Online ini IP publik ya. Jadi tetap kita kalau emang berlangganan IP apa, jadi muncul di sini. Ini bisa menggunakan web dan ini bisa menggunakan handphone gitu. Jadi harus tetap disetting di sini kalau emang bisa menggunakan handphone dari IP publik si yang kita berlangganan. Nah, terus lanjut Ke Ethernet, uh, Sam. Coba lihat ke Ethernet. Ethernet. Ethernetnya muncul Nah, nggak? muncul. Nah, ini Ethernet ini. Nah, ini yang satu kan internet, yang kedua. Nah, ini yang tadi Hasan katakan. Jadi ini yang sedang bekerja tuh. Ada 40 apa 16 Mbps tuh. Dia bergerak terus tuh, Ton. Yang Anton tadi tanyakan tuh. Dia membaginya begitu tuh. Oke, lanjut. Untuk ini apa di internet utama ya, provider masuk ke mikrotik itu di Ether 1. Terus untuk keluar ke pelanggan itu saya menggunakan Ether 4. Tapi tergantung dari kita mau digunakan semua 3, 4 atau 5. Ya tinggal di bridge. Kebetulan kalau saya ini bridge itu 3 sampai 4. Oh, 34-nya Ya, di bridge. di bridge. Nah, Bridge itu apa? Terangkan. bridge itu ibaratnya menyamakan protokol buat klien, jadi sama mau pelanggan hotspot atau pelanggan rumahan itu, jadi tetap settingannya sama dan bisa diakses di kedua port itu. Oke. Artinya di bridge ini Ether 3 sama Ether 4 konfigurasinya sama gitu ya. Boleh izin Pak, maaf. Kang Hasan itu dalam satu switch hub atau beda-beda Ethernetnya itu dari 1 sampai 5. Satu suite hub, kita pakai Ether 4 untuk pelanggan. Oh, Cuman bisa dipakai buat Ether 3 juga bisa. Ya. Bisa pakai Ether 3 karena kan kita nyetingnya di 3 sampai 4 Ether. Nah, ini. Nah, ini artinya Ether 3 sama Ether 4 itu konfigurasinya sama gitu ya. Betul. Gitu, Ton. Jadi IP-nya pun sama, Ether 3 sama Ether 4. Siapa? Ngerti Pak? Gitu. Itu yang namanya di bridge.
jembatan ya, bridge itu kan artinya jembatan. Jadi 3 sama 4 itu dibuat jembatan sama Hasan agar dia terkoneksi, konfigurasinya sama gitu loh. Baik itu tadi pelanggan yang menggunakan wireless atau pelanggan yang menggunakan kabel gitu. Katakanlah begitu kalau di kampus. Analogi kita lab ya. Kalau Hasan kan dia punya udah apa real ya. Ada klien rumahan yang bayarnya tiap bulan, ada klien yang voucher begitu ya, Hasan Oh ya. iya betul. Jadi Nah, berbagai apa dibagi mikrotik dan dibagi jalur Pak. Untuk mm-mm, maintenance-nya lebih mudah saat ada trouble. Gitu dibagi blok. mm-mm, gitu. Oke, lanjut. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, karena ini real nih. Oke, tadi kan ada terkait setting bandwidth ya. Tadi siapa yang ada pertanyaan? Anton, Ah, nah, untuk bandwidth sendiri, nah kita bisa disetting di PPP terus script itu buat nyeting menambahkan klien, menghapus klien, mengedit bandwidth misalkan apa ada pelanggan mau naik bandwidth ya gitu nanti kita misalkan nih admin, nah dia pakai paket 8 Mbps mau diganti dengan 10 Mbps gitu kita Oh iya, Kang apply. Hasan boleh. Mohon maaf. Oke, Berarti itu untuk setiap paket udah dibikin profilnya sendiri-sendiri ya? betul. Nah, untuk Oh paket gitu. itu kita di profil ya di sini. Kita settingnya di sini profil. Oh Nah, iya, kita kalau di kampus menggunakan lokal kayak aja. kalau di kampus kayak settingan kayak buat mahasiswa, buat dosen berapa Mbps ya. Di sini itu berarti ya ya dibuat ini Ya, profilnya sendiri. betul. ini tampilan bedanya. Kalau yang tadi kan ada mahasiswa, dosen, tamu, terus bagian administrasi ya tadi begitu tuh. Kalau sekarang kan beda lagi gitu. Tapi ini masih dalam apa namanya menu yang sama, pembagiannya beda. Kalau tadi kan ada yang 100, 25, 100, 25 gitu. Kalau ini pembagiannya Hasan sudah punya pembagiannya tuh 5/5, 12/12 gitu. Gitu. Lanjut San. Tuh. Nah, untuk active connection itu biasanya untuk klien yang aktif berapa gitu. Nah, di sini kita active connection bisa ngelihatnya. Oh berarti itu yang saat ini sedang terhubung ya? Iya, saat Iya, ini betul. sedang aktif menggunakan. Nah, ini servisnya PPOE kita bukan hotspot ya. Ini karena rumahan gitu. Nah, ini untuk IP si klien yang dikasih oleh mikrotik. Jadi admin ini dapat IP-nya 40 40 41 922 gitu. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk Sebentar, absen itu saya potong. waktu. Sebentar, saya potong. 40 40 40 4192. Ini kelas berapa? Sekalian saya quiz. Sok, ada yang lain. Ini IP kelas berapa? Kemarin kan udah belajar kelas IP tuh. Range-nya. Ini IP kelas berapa? Ini kan agak beda nih. Kelas apa? Yang 1 sampai 127 bukan? Tuh, ini IP kelas A. Karena di bawah 127 ya, Ton ya. Iya Nah, Pak. oke lanjut. Oke. Jadi ini menggunakan kelas AA ya. Jadi suatu saat kalau emang ada penambahan lagi di blok yang ini, jadi kita udah bisa lebih dari 1000 klien gitu dengan menggunakan kelas AA. Hasan, sorry saya potong. Agak singkat-singkat saja karena ini udah Oke, 52. Kalian bentar lagi masuk ke kelas lain ya. Web ya. baik Pak. Biar nggak mengganggu Oke, aktivitas siap. yang lain. Nah, untuk ini pelanggan rumahan, nah sekarang ke pelanggan hotspot yang di apa di kampus ya. Ya di kampus kan menggunakan hotspot semua. Nah, di sini kita masuk ke IP terus ke hotspot. Bentar ini close dulu. Nah, jadi ini kita nggak menggunakan hotspot karena beda mikrotik ya ini.
Nah, jadi di sini untuk menambahkan user jika ada pelanggan yang mau hotspot atau menyeting mirotik untuk paralel menggunakan prosesor hotspot lah di sini nanti ya. Nanti di sini di statiknya nanti kalau bergerak, kalau aktif dia akan muncul. Nah, ini user profil ini. Nah, ini user profil. Jadi untuk menyeting berapa sih mau dikasih bandwidth-nya. Contohnya ini 3 Mbps 4 user. Nah, jadi kalau connect ke router si klien ini dengan 3 Mbps, dia bisa menggunakan HP atau laptop sebanyak perangkat 4 piece. Ya, jadi tidak bisa lebih. Itu di setting di sini. Nah, untuk rate limitnya ini jadi 2 Mbps, upload download 20 Mbps gitu. Ya, di sini 4 user ya sini. Untuk mengatur device yang bisa aktif itu berapa dari satu router itu. Mungkin itu aja sih Pak penjelasannya. Ya, Terlalu oke. banyak mungkin kalau yang lainnya. Iya, Yang kalau yang penting lainnya aja teknis sih. ya, lebih teknis. Oke, thank you, San. Mungkin yang kemarin nggak sempat ikut, ini bisa sedikit tercerahkan di sini nih ya. Jadi biar kelihatan. Ya minimal kebayang dulu gitu loh. Kalau soal pengen dalam harus ini apa namanya ngeksplor sih. Lebih lebih oke kalau ngeksplor. Acak-acak aja nggak apa-apa. Paling Aldo yang pusing nanti. Oke, thank you very much for all. Selamat bermalam minggu. Selamat mendengarkan lagi ceramah